Jadi sebenarnya kalau untuk pusing dalam istilah awam ini sering disalahartikan ya. Jadi semua sakit kepala mau dia rasa pusing ini dianggap keluhan yang suka salah disebut ya. Istilahnya kan kalau pusingnya awam itu harusnya sakit kepala kalau di dokter. Jadi kalau vertigo itu kan sebenarnya suatu sensasi. Jadi sensasi yang dirasakan seperti bergoyang, lalu berputar ya. Berputar itu bahkan bisa kita sendiri yang berputar sebagai pasiennya atau ruangan yang berputar. Jadi sebenarnya migrain itu nggak terlalu banyak ya. Jadi ada nyeri kepala tipe tension ya, tipe tensi atau tipe tegang. Lalu ada migrain, yang ketiga yang paling jarang itu yang nyeri kepala tipe cluster. Vertigo sendiri ini bisa disebabkan oleh 3. Jadi organ yang bermain di sini, pertama ada pusat keseimbangan tuh ada di telinga, di mata dan di otak ya. Ya, jadi vertigo ini bisa gejala vertigo ini bisa mengindikasi ya tadi yang kemarin kita ada bahas mengenai stroke. Jangan diobati sendiri kalau misalnya ada sakit kepala, kalau ada pusing yang nggak bisa ditangani. Nah itu kita mesti pikirkan jangan-jangan wah ini bisa stroke. Sudah hadir bersama kita Dr. Pukdeni Purbawijaya, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Halo dok, Halo dokter, ketemu lagi. Gak bosan kan dok ketemu kita? Nggak bosan. Soalnya ilmunya kemarin masih kurang, merasa pengen tahu lagi karena banyak banget ya terkait saraf-saraf ini yang perlu kita tahu ya Lu ya. Pasti sahabat-sahabat mereka juga penting lah nih belajar supaya nanti tahu ketika mengalami sakit-sakit. Tapi itu. sekarang kita nggak bahas soal stroke lagi kan Kak? Enggak, udah kemarin deg-degan kalau ngomongin stroke terus nanti. Apalagi dokter kemarin bilangnya anak muda juga banyak yang terkena stroke ya. Nah sekarang kita ngomongin penyakit yang umum dirasakan semua orang. Gak cuma orang tua tapi anak-anak muda kayak kita. Aku juga masih muda loh. Ya? Kita seangkatan kan Kak? Iya. Sering banget ngalamin sakit ini dok. Nah kita akan bahas sebelumnya aku pengen tanya dulu dokter apa kabar? Baik. Iya. Ya dok, kita bakal ngomong soal penyakit yang sering menyerang ke bagian kepala, vertigo dan migrain. Yang sering banget dibahasakan oleh orang adalah sakit kepala aja gitu kan. Sakit kepala pusing. Sakit kepala pusing gitu kan. Nah sebenarnya antara vertigo dan migrain ini klaster yang sama nggak sih dok? Oke, kita bahas dulu ya. Mungkin ini yang banyak yang salah kaprah ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pusing dalam istilah awam ini sering disalahartikan ya. Jadi semua sakit kepala mau dia rasa pusing ini dianggap keluhan yang suka salah disebut ya. Istilahnya kan kalau pusingnya awam itu harusnya sakit kepala kalau di dokter, karena dia akan bilang dia dok kepala saya pusing rasa berdenyut gitu. Atau misalnya seperti terikat. Nah kalau kita sebagai klinisi atau sebagai dokter pasti kita akan notice ini ternyata pasien ini dia mengalami sakit kepala. Karena kalau pusing atau keluhan pusing sendiri itu kita harus dapatkan yang lebih banyak dikeluhkan pasien itu kan vertigo ya. Jadi kalau vertigo itu kan sebenarnya suatu sensasi. Jadi sensasi yang dirasakan seperti bergoyang, lalu berputar ya. Berputar itu bahkan bisa kita sendiri yang berputar sebagai pasiennya atau ruangan yang berputar ya. Atau rasa seperti tidak seimbang, tidak stabil. Nah itu yang kita maksudkan di pusingnya di istilah medis. Tapi kalau misalnya yang dikeluhkan pasien ini pusing ini kadang bercampur dengan sakit kepala. Nah sakit kepala sendiri itu nggak cuma migrain. Jadi sebenarnya migrain itu nggak terlalu banyak ya. Jadi ada nyeri kepala tipe tension ya, tipe tensi atau tipe tegang. Lalu ada migrain, yang ketiga yang paling jarang itu yang nyeri kepala tipe cluster. Ya, jadi nyeri kepala primer itu secara umum ada 3. Sebenarnya ada lagi yang keterkaitan dengan saraf di otak,
Cuman itu mungkin kita nggak terlalu bahas. Di sini yang paling sering itu sebenarnya yang tipe tegang, ya, yang dirasakan di seluruh kepala seperti terikat atau seperti Diremas gitu. diremas, ditindis, diikat atau di apakan ya. Ya pokoknya Tusuk. berat aja lah gitu. Kalau ditusuk, ya bisa juga ditusuk. Kalau yang migrain ini dia lebih ke nyeri kepala yang unilateral. Nah, oh ya, sorry. Untuk yang tipe tegang sendiri sebenarnya nyeri kepalanya itu kita juga selain menilai dia lokasinya di mana, dua-dua kepala atau separuh kepala, kita biasanya akan tanyakan intensitas nyerinya. Jadi seberapa sakit sih pasien rasakan, apakah dia ringan sedang, apakah dia sedang berat atau berat sekali. Nah, kalau untuk yang tipe tegang sendiri, nyeri kepala ini dia bentuknya dia yang ringan sedang. Biasanya pasien-pasien yang kelelahan, kurang tidur, biasanya sih harusnya yang tipe tegang, jarang sekali migrain. Kalau yang migrain itu biasanya nyerinya itu hanya di separuh sisi kepala, bentuknya berdenyut. Nah, dia intensitas nyerinya itu sedang berat, ya. Biasanya kalau ditambah aktivitas malah dia makin Pusing. nggak enak, makin sakit, Sakit. ya. Lalu ditambah lagi biasanya akan didapatkan kalau misalnya terkena cahaya matahari yang silau, yang terik, atau yang bising, nah itu bikin dia makin sakit kepalanya. Ya, bisa juga disertai adanya mual muntah, ya. Lalu kalau untuk yang tipe yang paling beratnya yang tipe cluster. Nah, tipe cluster ini itu nyerinya hebat sekali. Nah, biasanya ini pasien harus masuk ke rumah sakit karena penanganannya itu kita harus kasih oksigen, ya, pertolongan pertamanya. Nah, yang paling banyak biasanya yang tipe tegang. Yang biasanya yang keluhan pusing-pusing pasien ini yaitu yang tipe tegang, ya. Mungkin juga ada migrain. Nah, biasanya kita akan lebih tanyakan ke pasien bagaimana untuk tipenya, lokasi, terus berapa lama kejadiannya, apakah ada gejala yang menyertainya, lalu ada diikuti nggak, misalnya ada pasien ada sakit yang lain nggak, jangan-jangan dia ada sakit gigi, ternyata bukannya sakit kepala, ya kan? Atau jangan-jangan dia ada infeksi, misalnya ada demam, atau ada lagi batuk pilek, atau lagi ada infeksi di saluran cerna. Nah, itu bisa menyebabkan si sakit kepala ini yang pasien suka bilang, iya saya nih pusing nih dok, gimana nih, mesti diapakan gitu. Jadi Gitu. kalau kita ke dokter tuh jangan bilang pusing gitu ya. Padahal yang kita rasakan sebenarnya sakit kepala, tapi betternya ngomong sakit kepala, nanti dokter yang menganalisa seberapa sering gitu ya dok ya. Nah, tadi kan dokter menyinggung soal sakit kepala yang tipe tegang itu ya. Itu yang dimaksud dengan vertigo itu? Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nanti kalau vertigo itu nanti ada kekhususan sendiri yang tadi itu sebenarnya gejala ya. Jadi gejala vertigo. Jadi sebenarnya kelainannya itu kita harus cari tahu karena vertigo sendiri ini bisa disebabkan oleh 3. Jadi organ yang bermain di sini. Pertama ada pusat keseimbangan tuh ada di telinga, di mata, dan di otak, ya. Biasanya kita akan cari-cari dulu di telinganya ada masalah nggak, ya. Lalu kalau misalnya nggak dapat, apakah di matanya ada misalnya ada keluhan nggak, ya. Jangan-jangan matanya minusnya udah terlalu, kacamatanya udah nggak cocok, pasiennya mempunyai rabun yang nggak dikoreksi. Nah, yang terakhir itu biasanya kita baru pikirkan apakah ini suatu stroke. Ya, jadi vertigo ini bisa gejala vertigo ini bisa mengindikasi ya tadi yang kemarin kita ada bahas mengenai stroke. Dari vertigo itu atau dari kondisi kepala yang pusing itu bisa menyebabkan stroke dong? Iya. Kemarin kan kita juga ada singgung nyeri kepala yang hebat, yang sangat hebat itu kan salah satunya juga bisa stroke. Jadi stroke itu ya kayak udah di titik paling akhirnya ini gitu yang mesti kita waspada. Gitu. Ya, jadi jangan diobati sendiri kalau misalnya ada sakit kepala, kalau ada pusing yang nggak bisa ditangani. Nah, itu kita mesti pikirkan jangan-jangan wah ini bisa stroke. Karena kalau untuk vertigo sendiri, kalau misalnya kita sebagai neurolog yang melihat, sebagai dokter spesialis saraf yang melihat,
Nah, kita mesti lihat apakah ini vertigonya ini disebabkan oleh karena gangguan pusat keseimbangan atau jangan-jangan yang di pusatnya nih di otak yang bermasalah. Karena memang ya balik lagi mungkin nanti kita akan bahas mengenai gejala-gejala yang mungkin ada khasnya ya, ada beda-bedanya. Gitu. Nah dok, ciri-ciri vertigo itu biasanya kan kepala sampai pusing, sampai muter, itu berarti kalau kepala pusing muter pasti vertigo? Ya, kalau misalnya ada sensasi terasa seperti berputar atau bergoyang, nah itu vertigo. Nah, vertigonya itu disebabkan oleh apa? Nah, biasanya ada beberapa yang disebabkan oleh karena posisi kepala yang berubah, misalnya dari kepalanya dari tiduran berbaring terus duduk tiba-tiba muncul pusing. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya perubahan posisi pada pusat keseimbangan di telinga yang menyebabkan vertigo. Gitu. Oh, jadi itu bisa seinstan itu ya, Dok? Bisa. Ya? Bukan kayak yang memang orang ada gejala-gejala memang selama ini dia punya keluhan sakit lain gitu. Bahkan vertigo itu bisa sekedar orang dari bangun tidur tiba-tiba duduk gitu kayak terkaget gitu, duduk bisa. Kalau memang ternyata pasien muncul gejala vertigo ini. Gejalanya ya, oke. Nah, terus juga pernah temanku tuh vertigo sampai matanya tuh berputar gitu, Dok. Itu berarti sangat parah kali ya? Nah, kalau untuk mata yang berputar itu bukannya sangat parah. Nah, kita mau melihat malah posisi mata yang berputar ini atau yang bergoyang ini itu menandakan lokasi di kelainannya. Gitu. Kalau misalnya dia ternyata bergoyang di kedua mata, nah itu kita curigai, wah ini bisa stroke. Makanya mesti yang menilai ini dokter neurolognya yang melihat. Gitu. Makanya mesti dibawa ke dokter saraf, setidaknya dibawa ke poli. Karena kan ini kadang kan, tapi kalau berat sekali biasanya sampai ke IGD, karena kan biasa diikuti dengan mual muntah, sampai nggak bisa makan, ya kan, sampai mengganggu sekali. Nah biasanya neurolog akan lihat, oh ini perlu tidaknya dilakukan CT scan atau untuk menyingkirkan adanya stroke atau enggak. Karena memang kita pun sebagai dokter saraf itu juga ini tantangan juga buat menilai ini vertigo ini stroke atau bukan. Karena kalau untuk menilai dari CT scan itu agak sulit buat melihat adanya sumbatan di daerah batang otak karena nggak terlalu jelas. Bahkan kalau untuk menunggu MRI sendiri kan, jangan-jangan ini vertigo biasa. Kita MRI kan juga nggak ada gunanya kan karena mahal untuk pemeriksaan MRI. Tapi bisa kita lihat dari gerakan mata tadi. Ini kira-kira vertigo itu ada yang perifer, ada sentral. Kalau sentral itu yang di otak. Kalau perifer itu yang kita cari itu di pusat keseimbangan dan mata. Apakah ada gerakan posisi tertentu atau perubahan dari visual kita, dari penglihatan kita yang menyebabkan vertigo, itu juga bisa ya. Dan nggak cuma telinga, dari mata. Kan kata 3 organ penting yang mengatur keseimbangan itu tadi. Biasa kita akan cari tahu apakah dari mata, dari telinga, dan yang terakhir yang otak. Yang otak sendiri yang kita takutkan itu tadi stroke. Oke, Dok, apa sih sebetulnya penyebab utama dari vertigo? Apakah memang dari faktor genetik, Dok? Kalau di sini sih sebenarnya banyak teori ya. Ada yang bilang genetik, tapi ya nggak terbukti baik lah istilahnya ya. Ada yang dibilang katanya, iya pernah kepukul telinganya jadi muncul vertigo. Nggak juga gitu. Tapi yang pasti ya dia akan, kalau yang di otak ya pasti tadi karena ada sumbatan. Tapi kalau yang lain biasanya, kalau mata jelas tadi ada masalah di rabun yang tidak dikoreksi. Kalau telinga itu bisa juga infeksi telinga yang menimbulkan gejala vertigo. Bukan turunan. Bukan turunan ya, Dok? Bukan. Tapi ada nggak faktor makanan atau gaya hidup, Dok, yang menyebabkan seorang ini kita fokuskan dulu aja kali ngomongin vertigo gitu ya, Dok. Boleh. Ya. Menyebabkan seseorang itu kemudian akhirnya terkena vertigo gitu. Ada beberapa penyakit, ada yang mengatakan bahwa ada yang konsumsi garam yang berlebih yang menyebabkan vertigo. Ada yang istilahnya namanya penyakit Meniere. Itu nggak cuma keluhannya vertigo, ada gangguan pendengaran, lalu ada rasa penuh di telinga, ada berdengung. Nah itu disebabkan karena adanya hubungan antara garam tadi, ya.
Nah itu juga sebenarnya ada pengaruh ya, biasanya akan dihindari penggunaan garam yang tinggi. Tapi kan untuk orang-orang vertigo ya dok ya? Untuk penyakit itu kan balik lagi kan si vertigo ini kan gejala, bukannya penyakit yang kita tegakkan. Jadi kita harus cari tahu nih penyakitnya apa dulu yang menyebabkan si vertigo ini. Gitu. Jadi vertigo dan ini sebuah simptom gejala. Jadi kita harus dapetin dulu kalau untuk mendiagnosa suatu penyakit yang dihubungkan dengan vertigo ini, kita harus nilai dulu nih vertigo ini munculnya terus-terusan singkat, mendadak. Kalau mendadak kan kita pikirnya juga bisa stroke. Nah mendadak ini mendadak yang singkat, lalu apakah dia yang keluhannya kronik udah lama terus-terusan ada. Nah itu nanti ada beberapa penyakit yang kita kelompokkan. Oh yang kalau misalnya vertigonya yang episodik itu yang tipenya karena posisi kepala yang mengganggu keseimbangan di telinga, menyebabkan vertigo. Lalu ada penyakit misalnya tadi penyakit Meniere gitu karena infeksi. Ada juga yang stroke tadi, ya. Ada pun yang gangguan sensasi yang memang karena vertigo yang nggak diobati jadi terus-terusan jadi muncul istilahnya udah gangguan persepsi, jadi itu lebih ke kronik. Jadi itu vertigonya nggak mau hilang-hilang. Gitu. Biasanya yang sering terpapar vertigo ini selain dari jenis kalau dilihat dari jenis kelamin dan usia tuh gimana? Sama. Anak-anak juga mungkin? Bisa aja. Oh iya? Anak-anak juga bisa ada keluhan vertigo. Semua umur. Oh. Sensasinya juga sama, maksudnya? Sama. Gitu. Kalau anak kecil kan belum bisa mengartikan ya dok, ini pusing gimana, atau bisa dideteksi dari, maksudnya kita lihat nih kalau anak kecil pusingnya sampai dia seperti apa, oh berarti ini vertigo gitu dok. Biasanya sih kalau anak bisa vertigo cuman jarang, ya. Nah, itu kita mesti bawa ke dokter untuk dievaluasi, dinilai. Artinya nggak melulu harus misalnya, oh dia sampai ngalamin muntah dulu, baru kita yakin ini bawalah ke rumah sakit gitu. Tapi dilihat dari intensitasnya itu ya dok ya. Betul. Jadi kalau orang vertigo itu, tapi kan umumnya dia cerita beberapa orang yang pernah mengalami ya, itu kayak 1 harian tapi berulang gitu ya. Iya. Singkat-singkat tapi berulang terus ada. Dan itu selalu sensasinya berputar gitu? Berputar. Nah tadi kan dokter juga singgung vertigo itu berdengung ya kupingnya. Berarti vertigo dulu atau berdengung dulu dok? Nah tergantung dia sakitnya apa dulu nih. Kalau misalnya memang dia suatu penyakit Meniere itu biasanya nggak selalu vertigonya dulu yang muncul. Bisa cuma rasa penuhnya atau berdengungnya dulu. Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya dok kita udah kena vertigo atau kita mungkin melihat teman, karena sempat dulu tuh SMP maksud saya, teman ada yang vertigo gitu. Penanganan awalnya gimana dok? Penanganan awalnya ya kita baringkan aja pasien. Jangan jangan dipaksa untuk menggerakkan kepalanya. Karena kalau itu kan yang merangsang dia muncul sensasinya itu. Kalau misalnya disebabkan oleh perubahan posisi kepala ya. Gitu. Dan juga mungkin jangan berisik kali ya dok? Ya dikasih diletakkan di ruangan yang tenang. Misalnya ke UKS. Nanti karena dia bisa hilang sendiri. Oh, bisa hilang sendiri? Tanpa harus obat? Kalau misalnya nggak mau hilang, tetap masih dengan pengobatan. Dengan durasi? Kalau kita harus minum obat, durasinya berapa lama dok pusingnya? Kalau bisa ada obat yang tersedia boleh dikasih. Kalau obat-obat warung itu bisa untuk vertigo dok? Atau harus memang ada obat khusus yang dari? Ada obat khusus. Oh jadi ketika penanganan awal itu ya kayak tadi dokter bilang selain diistirahatkan, dibaringkan terus di ruangan tenang, ya standar ya mungkin orang Indonesia kan air putih hangat ya, air putih hangat. Terus kita kasih obat warung boleh? Paracetamol. Seperti itu. Kalau dia ada keluhan sakit kepala boleh. Nah takutnya pasien ini nggak semerta-merta jangan-jangan bukan vertigo. Bisa juga karena dia ada hipoglikemi, kurang gula, atau lagi ada dehidrasi, misalnya dia lagi ada diare. Nah itu bisa muncul
Tapi kan sensasi nggak selalu harus berputar, bisa bergoyang. Jangan-jangan ini hipoglikemi karena kurang gula, tidak sarapan, atau memang lagi sakit gitu. Oh iya, kalau nggak sarapan kan goyang-goyang kan? Iya, oleng ya. Makanya kalau udah kena nasi uduk baru gitu ya. Oh iya ya, jadi memang kita lihat intensitasnya seberapa sering orang ini mengalami seperti itu ya dok ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk di hari itu kena, oh ini vertigo langsung, nggak bisa langsung seperti itu juga. Jadi nilai dulu, jangan-jangan nih nggak sarapan, atau memang dia lagi sakit gitu ya. Kadang kan keluhan pada pasien yang misalnya lagi ada infeksi saluran nafas, misalnya yang lagi baru-baru itu, dia akan ada keluhan juga pusing, rasa kepalanya ringan, ya, nggak stabil, nggak seimbang. Nah, jangan-jangan itu dia lagi ada infeksi saluran nafas seperti ada batuk pilek, ya, itu bisa. Tapi si vertigo ini nggak sih dok? Ibaratnya bisa nggak kita sembuhin total? Jangan kambuh sehat. Nah, kalau misalnya dia vertigo ini muncul karena ada penyerta. Bukan penyerta, dia kan suatu gejala, misalnya ada gangguan kelainan pada sistem keseimbangan di telinga. Nah, itu bisa kita lakukan selain kita kasih obat-obatan, ada manuver-manuver yang bisa kita minta pasien buat latihan. Gitu. Latihan gimana dok? Latihan pasien misalnya dalam posisi kepalanya ada miring 45 derajat, nanti kepalanya dijatuhkan, nanti balik lagi di posisi dipertahankan, nanti dibalik lagi ke posisi steady, duduk, nanti balik ke yang posisi satunya gitu. Tetap ada latihan. Nah, itu bisa di searching di YouTube banyak. Nanti dokter tinggal kasih aja nama manuvernya, nanti pasien bisa belajar. Bisa kita contohin dulu. Gitu. Itu bagi yang memang masalah di gangguan keseimbangan atau gangguan sistem keseimbangan yang di telinga. Karena itu balik lagi memang ada teori mengatakan katanya ada batu di pusat keseimbangan yang terlepas masuk ke semacam kayak sistem keseimbangan, jadi kayak ada salurannya, nah batunya itu masuk ke situ. Jadi pada saat perubahan posisi kepala, nah itu muncul sensasi berputar itu. Itu biasanya yang singkat. Cuman ya itu mengganggu sekali, Mas. Kan nggak mungkin kita terus-terusan minum obat-obatan. Jadi biasanya kita akan minta untuk exercise, untuk latihan. Gitu. Nah, itu untuk keadaan yang memang masalah di gangguan pusat keseimbangan yang di telinga tadi. Jadi ini penyakit vertigo ini kan sebenarnya kan simptom. Jadi cari tahu dulu apakah ini suatu infeksi yang ada di telinga yang bisa menyebabkan vertigo, ya berarti diobati. Misalnya dengan pemberian obat-obatan, ya nanti keluhannya akan hilang gitu. Nah, dok, apakah vertigo ini termasuk penyakit yang serius, bahkan bisa meninggal, atau seperti apa dok? Kalau dia vertigo ini merupakan gejalanya stroke-nya, itu serius. Karena balik lagi, kalau misalnya si vertigo ini merupakan gejala stroke, nah lokasi lokasi vertigo ini kan berhubungan dengan bagian yang cukup vital di bagian otak, ya, di bagian batang otak. Nah, ini kita takutkan adalah kalau stroke-nya di daerah batang otak ini nggak cuma yang mengatur keseimbangan, salah satunya itu di daerah batang otak itu mempengaruhi semua kerja dari organ-organ kita, jantung, paru. Nah, itu yang kita takutkan ada sumbatan di situ yang harusnya kita cepat-cepat obati. Jadi ya kalau misalnya kita ada vertigo yang tidak tertangani dengan baik, nah ini kan fungsinya di mana pasien ini kalau misalnya ada keluhan, baiknya cepat-cepat jangan diobati sendiri. Kalau misalnya nggak baik dengan obat-obat warung, misalnya dia keluhan pusing dengan paracetamol nggak ada perbaikan, cepat dibawa. Karena balik lagi nyeri kepala, vertigo itu juga ada tanda red flag-nya lah istilahnya kan. Ya itu mesti cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Apalagi dia vertigo diikuti dengan tadi misalnya ada mulut merot atau ada kelemahan, nah itu stroke. Gitu. Sudah nggak boleh main-main, nggak boleh main-main. Karena kan balik lagi mungkin pasien cuma keluhan pusing-pusing yang
lemahnya nggak Pikir dilihat. udah dilihat ya. Kadang ya udah pusing biasa doang ini mah gitu kan. Mereka jadi nyepelein dok. Betul. Iya. Kita pengalaman di rumah sakit ya, banyak pasien keluhannya cuman pusing berputar, terus muntah, ternyata di CT scan ada perdarahan di otak, ya, terutama di daerah batang otak tadi. Lalu gitu juga keluhan pusing-pusing ada sumbatan. Nah itu nggak bisa maksudnya kan kita nggak cuma menilai dari pusingnya. Kalau dokter sebagai dokter saraf itu dia akan melihat yang lainnya bagaimana. Apakah ada gangguan menelan, ya? Apakah dia ada pandangan double? Kalau biasanya pasien yang datang dengan keluhan vertigo, kita akan pikirkan gejala-gejala yang di otak bagian batang otak tadi. Gejalanya itu yang tadi, pandangan double, apakah dia ada sulit menelan, lalu apakah dia ada gangguan keseimbangan, kalau didudukin rasanya nggak nyaman, pengen jatuh ke salah satu sisi, lalu ada pandangan double tadi, ya. Bicara pelo pun juga ada khasnya sendiri kalau untuk yang bagian stroke yang di bagian batang otak. Jadi itu kita nilai nggak cuman keluhan pasien yang ada, karena pasien datang cuman keluhan yang paling dia nggak nyaman. Ternyata dia pasien nggak bisa menelan. Wah, ini kita curiga jangan-jangan ini stroke gitu. Apalagi dia keluhannya mendadak kan. Jadi memang dari penjelasan tadi kita memang harus bisa bedain sih ya mana yang namanya sakit kepala sama pusing ya dok. Nah ya. itu dulu yang penting. Itu dia ya. Jangan pusingnya juga bukan karena apa-apa gitu ya, sama pusing sama stres. pusing mikirin diri sendiri lagi gitu ya dok. Dok, tadi kan kita di awal tuh sebenarnya ini aku tadi agak mengira vertigo dan migrain ini seperti adik kakak gitu. Ternyata tuh keluarga yang berbeda ya dok ya. Nah tadi kita sudah bahas soal vertigo ya lu ya. Ini juga paling sering dialamin orang tuh soal migrain dok. Oke. Nah boleh nggak kita ngupas juga nih soal migrain nih dok. Nah kalau migrain itu sendiri sebenarnya secara kesakitan itu lebih dari vertigo atau di bawahnya atau gimana? Oke. Kalau migrain itu kan kalau pusing kan nggak ada intensitas ya. Ya pusing aja. Kalau nyeri kepala itu dia ada, aduh rasanya ini nggak nyaman sekali, bisa kita kasih angka lah. Gitu ya, ini sakit sekali kah, atau sakit yang biasa, atau sakit yang ringan. Nah kalau untuk mau dibilang ada keterkaitan tadi dengan vertigo, migrain itu ada keterkaitan dengan vertigo. Jadi ada yang namanya migrain vestibular, ya. Gejalanya itu ada migrain tambah vertigo. Migrain? Ada migrainnya, ada sakit kepalanya, Berarti miring. ada vertigonya juga. Ah. Gitu. Jadi sakit kepala migrain disertai Vertigo. adanya vertigo, ada sensasinya. Sakit banget. Cuman tuh mesti tetap berkonsultasi ke dokter karena yang menentukan nanti dokternya. Apakah ini cuman vertigo, hanya gejala vertigo aja, atau dia memang ada migrainnya yang bisa kita masukkan ke dalam migrain vestibular. Dok, kalau migrain itu biasanya sering katanya sebelah kiri, kepala sebelah kiri, atau sebenarnya enggak juga sih dok, bisa ke sebelah kiri bisa kanan? Enggak juga, bisa salah satu, bisa kiri bisa kanan, tapi Boleh. bisa unilateral. Boleh nggak dok dikasih sebenarnya misalnya nih kayak saya nih, ya seenggaknya bisa kayak jadi warning juga. Oh kalau yang sakit ke titik-titik biasa orang ciri-ciri sakit migrain itu di mana dok? Oke. Kadang kan kita kan nggak tahu ya sebelah sini nih sakitnya nih sebelah sini gitu. Nah boleh nggak dok kasih tahu sahabat mereka nih di titik-titik ini loh biasanya ini tanda-tanda lu kena migrain gitu. Oke, kalau migrain itu biasanya bisa di separuh wajahnya ya. Dari mata sampai di bagian ubun-ubun, ya. Di bagian dahi, sini juga bisa, ke belakang. Nah itu pokoknya yang penting dia unilateral. Nah itu bisa suatu migrain, ya. Jadi nggak semerta-merta harus ini. Kalau posisinya di dahi baru migrain, atau di belakang mata baru migrain, nggak gitu. Oh, jadi kalau kita kayak ngerasa di sini itu nggak enak, kayak aku tuh pernah ngalamin soalnya lu baru-baru ini. Jadi kayak dari belakang leher, tapi bukan di leher belakang kalau kata orang kan, kolesterol kali gitu ya. Enggak, sini beda gitu ya. Kayak di belakang telinga, terus tuh kayak yang sejalur gitu, itu, Kak. sejalur. Sampai kayak mata tuh juga rongga-rongga ini ya, tulang-tulangnya tuh kayak mendenyut ya. Kalau aku bahasnya kayak senu-senu, nggak enak gitu. Apakah
Itu juga bagian dari walaupun aku belum konsultasi ya, tapi itu bisa jadi ciri-ciri juga nggak sih dok? Bisa jadi suatu ciri-ciri migrain gitu. Apalagi kan dia unilateral. Kita kuncinya adalah migrain itu unilateral atau separuh kepala. Nah, bisa juga ke arah migrain. Nah, tapi kan kita harus dapatin juga nih, kan migrain ini suatu kriteria diagnostik di mana kita harus memenuhi semua memenuhi semua gejala dan tanda yang kita dapatkan untuk mendiagnosis suatu migrain sendiri itu, ya. Jadi migrain itu suatu nyeri kepala yang primer tadi. Nah, lokasinya unilateral, karakteristik tadi udah dapat ya, berdenyut ya, nyut. Nah, biasanya dia rentangnya bisa sampai 5-72 jam. Ya, sampai 3 hari. Itu terus-terusan? Serangan bisa dalam bentuk serangan. Waduh. Nah, kalau dia serangannya lebih dari 5 kali dalam rentang waktu itu, jangan-jangan itu suatu migrain. Nah, tapi jangan dulu, ada yang lain lagi. Apakah disertai mual muntah? Apakah disertai dengan takut akan cahaya, fotofobi, atau takut dengan suara, fonofobi? Nah, apakah ada diperberat dengan aktivitas? Ada nggak seperti itu? Dok, tadi takut cahaya, takut suara tuh konteksnya dia ketika melihat cahaya tuh makin pusing. Iya, makin sakit. Makin sakit. Begitu juga dengan ketika dia mendengar suara itu. Betul. Jadi kayak makin grenyet-grenyet gitu. Bahkan yang muncul dulu si takut cahayanya itu baru muncul sakit kepalanya itu juga bisa. Oh, pertama kita kayak Gitu. nggak nyaman lihat Nggak cahaya nyaman dulu, gitu ya. nggak lama nanti dia muncul sakit kepalanya. Oh. Terus kalau misalnya aktivitas makin berat tuh makin sakit. Sampai kepala, kadang ke mata tuh kayak pengen dipijit-pijit gitu loh dok. Kayaknya nggak nyaman aja. Iya. Oh, Gitu. Oke. Karena dia suatu kriteria diagnostik. Jadi kita harus penuhi dulu tuh. Dari poin-poin itu masuk nggak? Kalau nggak masuk jangan bukan. Nah itu penyebabnya apa aja dok? Penyebabnya bisa dari makanan, stres, gaya hidup ya. Stres itu Bahkan ya. ada yang akibat ketinggian. Ketinggian. Misalnya di atas pesawat tuh bisa menginduksi. Terus minum-minum kopi, walaupun kopi bisa untuk mengobati nyeri kepala, tapi ada kopi itu bisa menginduksi nyeri kepala juga, gitu ya. Jadi karena kopi bikin sakit kepala. Sama penggunaan MSG, micin, anak micin. Sobat micin ya. Sobat micin ya. Stres itu ternyata memang Ya pemicu itu dari banyak masalah itu ya. iya, hampir semua itu. Iya. Dan juga menstruasi pengaruh dok. Menstruasi salah satunya bisa bikin migrain juga. Ada yang namanya migrain menstrual migrain. Nah, biasanya itu akan dilihat nih biasanya dari hari mens dihitung mundur sama maju. Nah, di rentang waktu itu ada nggak sakit kepala? Biasanya kalau migrain itu atau nyeri kepala baiknya didokumentasi, tertulis, bikin diari, ya. Jadi biasanya kalau dokter, sayang kita nggak ada diarinya, nggak bawa ya. Oh, harusnya ada dok ya? Ada diarinya, diari nyeri kepala. Seperti apa dok? Nyeri kepala. Apa yang dicatatkan di situ? Di situ ya itu yang tadi dalam sehari bisa berapa kali serangan, ya. Terus bentuknya seperti apa, karakteristik, lalu tadi apa ya, intensitas, sedangkah berat sekali, terus ada aktivitas nggak yang memperberat atau memperingan. Misalnya kalau lagi ngangkat berat atau misalnya lagi aktivitas berjalan lama, nah itu muncul sakit kepalanya. Kalau misalnya tidur, hilang nggak sakit kepalanya, nah itu dicatat. Kalau lagi duduk diam, istirahat, nggak ngapa-ngapain, hilang nggak sakit kepalanya atau terus ada. Nah, terus tadi yang takut cahaya, takut suara, nah itu ditulis. Nanti akan dievaluasi dokternya, oh ini memang migrain. Atau jangan-jangan bukan migrain, itu yang lain. Gitu. Karena nyeri kepala ini juga banyak. Nah, terus penggunaan obat-obatan juga. Itu juga ditulis. Jangan-jangan disebabkan karena penggunaan obat. Untuk sakit-sakit yang lain gitu pola ya. makan, ada merokok nggak, ada minum alkohol nggak. Tidur, begadang. Ngaruh. Dulu jangan Kualitas tidur itu juga terus ngaruh. setiap malam. Drakor lagi.
Dok, tapi itu apa namanya, bisa nggak sembuh hanya dengan minum obat gitu? Nah, Atau terapi yang paling mudahnya ketika terserang itu ada katanya pakai air hangat aja tuh, anduk hangat atau apa yang hangat-hangat gitu. Oke. Kalau kita sih yang pasti hindari pencetus. Yang tadi kan udah disebutin kan. Pencetusnya kalau udah dapet ya udah dihindari. Sama kita boleh ya, kalau pasien kan biasanya akan siap tuh Panadol, minum Panadol. Nggak apa-apa, itu yang paling aman. Nah, Panadol kalau minum, nah kita bilang dia sembuh dengan minum dari 2 jam setelah minum obat, kita dapatkan pasien nyerinya berkurang dari sedang berat jadi ringan atau nggak nyeri, dan misalnya konsisten kalau dia minum obat dia hilang. Nah itu 2 sampai 3 kali serangan dengan minum obat dia hilang, ya udah berarti dia masih oke lah, masih bisa diatasi. Tapi kalau misalnya dengan obat nggak bisa diatasi dan dengan lifestyle tadi atau dengan pencetusnya tadi sudah dihindari, masih mau nggak mau mesti konsultasi. Tapi baiknya tetap harus konsultasi karena lebih baik dokter menentukan apakah ini bisa memerlukan obat tambahan nggak gitu. Kadang kan nggak obat itu kan terbatas ya. Obat nyeri itu kan cuman untuk mengurangi nyeri yang ada ya pada saat itu. Tapi kalau udah hilang ya baiknya sih tetap konsultasi gitu. Kadang orang kalau sakitnya hilang obatnya disimpan buat diminum lagi. Iya. Nah itu jeleknya kalau udah katanya baik, nanti aja deh kalau diminum kalau udah sakit lagi. nggak dicari tahu lagi biasanya. Iya. Langsung aja dia udah diobatin sendiri jadi dokter sendiri. Oh iya, dia cuma sakit kepala biasa, udah pusing biasa ya udah. Dan diminum obat paracetamol gitu. Datang biasanya udah berat, aduh, udah nggak bisa nggak cuma 1-2 obat lagi, biasanya harus udah banyak obatnya. Kalau ada orang, pernah nggak sih lu ngerasain misalnya kita udah lama nih jongkok ya, tiba-tiba berdiri ngerasa pusing atau kelingan atau kayak di luar kosong, panas, iya, jadi gelap. kayak bener-bener dok, kayak apa istilahnya, pitam kunang-kunang. gitu ya, kunang-kunang. Nah itu bagian dari 2 penyakit ini ya dok? Nah ini istilahnya ada lagi namanya sinkop. Sinkop. Apa itu dok? Jadi hipotensi ortostat hipotensi. Jadi di sini di saat kondisi di mana jongkok terus berdiri dan duduk itu tensinya ada perubahan. Nah, aliran darah yang nggak sama ini, tekanan darahnya yang menyebabkan ya keliengan tadi. Karena kan balik lagi kan aliran darah yang nggak normal itu ya otomatis tekanan aliran darah ke otak juga terganggu. Itu yang bikin dia keliengan atau tiba-tiba pandangannya gelap. Kayak bener-bener gelap kan, hilang. Iya. Nah itu karena aliran darahnya mendadak ya ikut turun. Karena kan tekanan darah itu tensi pada saat jongkok, duduk dan bangun tuh berubah. Harusnya kan nggak boleh berubah. Gitu. Itu mesti dievaluasi. Itu berbahaya dok. Mesti dicari tahu apakah ada masalah atau enggak. Gitu. Dulu kayaknya udah punya sederet daftar pertanyaan ya lo. Udah, soalnya teman-teman sahabat mereka banyak yang nanya. Banyak yang suka sakit kepala. Iya. vertigo. Itu mikirin cicilan kali. Kayaknya ya. Iya. Kapan gajiannya lama, cicilannya udah banyak gitu. Oke. Ini pertanyaan dari teman-teman aku ya, sahabat Merdeka. Tadi sih, ini tadi kayaknya dokter bisa ulas sedikit ya dok. Pemicu vertigo dan cara meminimalisir vertigo. Terus, please soalnya aku vertigo katanya gitu dok. Oke. Kan vertigo ini gejala ya. Jadi mesti cari tahu juga nih dia ada infeksi di telinga nggak? Apakah ada gangguan keseimbangan nggak yang di telinga tadi, gangguan vestibular tadi? Baiknya konsultasikan ke dokter ahli neurologi atau saraf supaya nanti dapat penanganan. Kalau misalnya dia ada infeksi di telinga, ya mesti kita obati. Titik pertama yang kita curiga itu keseimbangan di telinga itu ya dok? Iya. Kalau vertigo ya. Oke. Terus ini ada juga dok, mungkin hampir sama kasusnya kayak Cahaya kali ya. Dari rebahan di kasur terus bangun, tiba-tiba suka kayak mau pingsan, lemes gitu. Terus kadang suka sampai diem karena ngerasain pusing dan lemesnya. Itu ciri-ciri vertigo dok? Itu bukan vertigo, itu yang tadi presinkop.
Itu karena tadi ada perubahan tekanan darah tadi. Ya. Oke. Jadi itu juga cepat harus dievaluasi, ada masalah nggak ya? Oh, harusnya kalau misalnya dia tidak ada masalah dengan tekanan darahnya itu nggak seperti itu ya, Dok ya? Iya, kalau misalnya pada saat duduk atau bangun dari tiduran ke duduk harusnya nggak boleh berubah. Kalau berubah itu berarti ada masalah kan, tekanannya cenderung turun kan, atau nggak sama. Nah itu yang bikin tadi itu gelap, rasa pengen pingsan kan. Termasuk kalau kita kena panas, kadang kan kalau panas terik gak pakai alas nih kepala itu kan juga suka bikin kelayangan. Itu juga bisa jadi terkena kaitannya dengan tensi yang berubah itu, Dok? Enggak, kok itu kan karena panas. Oh, nggak ada kaitan karena itu ya? Iya, bukan. Oh, oke. Ini teman-teman di studio ada yang mau nanya nggak ya? Jarang-jarang loh kita nih bisa ngobrol. Tadi sih katanya ada yang mau nanya. Mau nanya apa mau curhat? Atau mau konsul? Oke, boleh. Oke, halo Dok. Ya. Mau tanya Dok, apakah vertigo itu ada pengaruhnya ke lambung nggak ya, atau sebaliknya? Makasih. Oke. Oke. Oh, ya iya juga ya. Kadang-kadang soal diet gitu jadi sakit kepala. Jadi kan sebenarnya masalah di lambung ini kan mengganggu asupan makanan ya, intake kita ya. Jadi karena intake-nya itu yang kurang, otomatis ya pasti ada gangguan elektrolit, tadi gula tadi, asupan gula yang nggak baik ya. Sehingga ya karena kondisi gangguan tadi, misalnya ada hipoglikemi atau gangguan elektrolit tadi, itu yang bikin ada keluhan pusing atau disi ya. Jadi sebenarnya bukan ada keterkaitan sih, ada hubungan ya kan, karena ada perubahan metabolisme tubuh tadi gitu. Tapi bukan karena vertigo jadi asam lambung, bukan. Atau karena kita punya asam lambung jadi vertigo? Nah itu salah satunya bisa muncul itu tadi, keluhan tadi. Tapi kan bukannya, itu kan balik lagi kan vertigo atau DC itu kan gejala, bukannya penyakit. Satu keterkaitan pasti belum tentu ya, Dok. Tapi ya? belum tentu orang pasien dengan misalnya ada sakit mah harus ada muncul vertigo, enggak selalu. Oke. Tapi yang pasti kalau pasien vertigo yang dengan perubahan posisi kepala itu mual muntah itu pasti akan hebat. Tapi itu bukan karena si vertigonya itu jadi ada keluhan sakit mah ya, karena memang itu menginduksi, jadi ngerasa nggak nyaman, jadi ada ketidaknyamanan di perut karena sensasi itu yang mutar sekali ya pasti kan rasanya gimana sih, mual kan, enek kan. Nah itu biasanya pada vertigo yang karena gangguan keseimbangan di telinga itu keluhan mual muntah itu pasti akan lebih hebat. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi mungkin? Oh itu ada Masnya dari daerah mana Mas datangnya? Oh iya dari Tebet. Oke. Dok, baru mau tanya, kalau misalkan telinga kotor atau banyak serumennya, kotoran telinga suka tersumbat, itu ngaruh nggak sih Dok ke sakit kepala atau vertigo mungkin? Oke. Nah balik lagi kan ada sesuatu yang masalah di telinga ya. Walaupun sih sebenarnya telinga itu kan dibagi ya, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Jadi yang mengatur keseimbangan ini kan ada di daerah telinga tengah dan dalam. Nah di sini telinga tengah, kalau dalam itu pusat pendengaran. Kalau yang tengah ini sebenarnya karena ada kotoran ini ya pasti ya mengganggu ini juga ya. Sebenarnya kalau banyak serumen nggak bikin vertigo ya. Cuman kalau karena terlalu keras bisa merangsang juga, kadang bisa muncul adanya vertigo gitu. Pada saat lepas, makanya biasanya harus dilunakin dulu. Karena biasanya ada rasa sakit atau masalah di telinga itu bisa menginduksi vertigo tadi. Tapi biasanya sih jarang. Tapi bisa. Jarang gitu. Tapi bisa jadi bisa gitu ya. Bisa tapi jadi itu bisa. Case yang sangat jarang ya, Dok ya. Biasanya sih dokter akan minta untuk dilunakin dulu.
Karena takut tuh bisa jadi muncul adanya timbul salah satunya gejala vertigo tadi gitu. Karena bisa jadi juga kayak dokter bilang itu penyakit sakit kepala biasa ya. Karena kan kayak kadang kita sakit gigi juga tiba-tiba muncul sakit kepala gitu ya. Sakit hati juga bisa juga sakit ke kepala ya dok. Tapi nggak spesifik sih, jarang sekali. Iya. Oke. Ada yang lain lagi lo? Lebih ke gangguan pendengaran kalau misalnya. Ini pertanyaan ini hampir semua yang udah dibahas sih Kak. Jadi kayaknya cukup ya. Nanti teman-teman sahabat Merdeka tinggal diputar aja videonya berulang-ulang biar paham gitu. Ya. Anggap aja lagi ngobrol langsung sama dokter yang lagi konsultasi ya. Dokter Denny, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar nih, bahkan di episode kedua ini banyak ilmu baru yang kita dapat ya, bahwa sekedar sakit kepala dan pusing itu aja ternyata beda loh Lu. Jadi besok-besok kalau datang ke dokter jangan bilang pusing gitu, ternyata padahal bukan pusing. Padahal sakit kepala gitu ya. Padahal sakit kepalanya mikirin apa kan? Nanti di belakang kita diputusin pacar. Atau belum dapat pacar justru. Gajinya turun-turun. Gajinya turun-turun. Kok gajinya dipotong? Iya, aduh, jangan. Dokter Denny makasih banyak udah singgah ke Junto Podcastnya Merdeka. Sehat-sehat, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, karena aku yakin pasti yang berkaitan dengan penyakit saraf ini banyak banget, dan saraf itu pasti salah satu yang penting banget untuk kita jaga kesehatannya ya dok ya. Terima kasih dok, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih dokter.